Halo guys, di video kali ini ya guys ya, kita akan membahas satu topik yang menarik sekali ya sobat ya. Dan terutama ini untuk kamu yang suka merokok ya sobat ya. Jadi ini untuk kamu yang suka merokok dan ingin tahu cara untuk berhenti merokok ya guys ya. Jadi judul kita hari ini adalah tentang 4 jenis obat yang ada di apotek untuk membantu Anda berhenti merokok ya guys ya. Seperti yang banyak kita ketahui ya guys ya, selain dengan tekad dan niat yang kuat dari dalam diri sendiri, kadang Anda butuh bantuan dokter ataupun konsultan gitu ya guys ya, untuk bisa terbebas daripada rokok ini ya guys ya. Dan bersamaan dengan terapi dokter biasanya akan merekomendasikan salah satu ataupun kombinasi daripada obat tertentu untuk kamu berhenti merokok ya guys ya. Jadi ini juga sama kasusnya terhadap nge-vape gitu ya guys ya. Dan namun adakah obat yang dapat digunakan untuk berhenti merokok dan mudah dibeli di apotek ya guys ya. Tetapi karena kita ada di Indonesia sekarang ya guys ya, itu semua harus didapatkan dengan resep dokter tentunya ya guys ya. Dan kita masuk ke pilihan obat untuk berhenti merokok. Secara umum ada beberapa jenis obat yang dapat didapatkan di apotek ya guys ya, untuk membantu Anda berhenti merokok. Meskipun begitu, obat-obatan ini tidak bisa dibeli dan dikonsumsi sembarangan karena membutuhkan resep dokter ataupun rekomendasi daripada dokter tersebut ya. Oke guys, ini adalah obat yang pertama. Obat yang pertama ini namanya cukup unik ya guys ya, namanya Cantik. Cantik adalah obat resep yang bisa mengganggu reseptor nikotin di dalam otak ya guys ya. Jadi nikotin yang kita hirup dengan rokok tadi itu bisa diganggunya ya guys ya. Obat ini bekerja dengan dua efek tentunya. Yang pertama tentang obat ini mengurangi kenikmatan yang dirasakan oleh si rokok itu sendiri. Tentunya kalau rokok itu tidak nikmat lagi, rasa kita untuk ngerokok itu lagi pasti bakalan menurun ya guys ya. Dan yang kedua adalah untuk mengurangi efek sakau yang muncul pada saat konsumsi nikotin akan dikurangi sobat ya. Jadi ini ada beberapa orang yang sudah kecanduan sekali untuk merokok lagi dan lagi, dan efek itu akan dikurangi oleh yang namanya obat Cantik ini guys ya. Obat ini atau obat Cantik ini umumnya akan diberikan selama lebih kurang 12 minggu ya guys ya. Namun jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan tentunya. Tentunya kebutuhan di sini adalah tanda kutip hasil daripada anamnesis ataupun pemeriksaan pada dokter yang membimbing kamu untuk berhenti merokok ya guys ya. Dan biasanya dokter akan meminta Anda untuk meminum obat ini sekitar 1 bulan sampai dengan 1 minggu sebelum memutuskan untuk berhenti merokok ya guys ya. Jadi obat ini biasanya diminum setelah makan dan dengan segelas air putih ya guys ya. Jadi jangan dicampur juga obat ini dengan susu, dengan kopi atau dengan yang lain-lain ya guys ya. Tapi dianjurkan dengan meminumnya dengan air dokter ya guys ya, atau air putih ya. Pada 8 hari pertama, pada 8 hari pertama Anda akan diberikan dosis yang cukup tinggi biasanya. Dan jika ternyata tubuh tidak merespon obat dengan baik, maka dokter akan menurunkan dosisnya sehingga batasnya bisa diterima oleh tubuh ya guys ya. Dan seperti yang kita ketahui, ini dosis pada masing-masing orang itu akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dan jangan lupa untuk diberitahu ya kepada dokter jika kamu ini pasiennya gitu ya. Jangan lupa untuk memberitahu dokternya mengenai tentang kondisi kesehatan kamu, riwayat alergi, obat yang sedang dikonsumsi bersamaan juga saat berencana minum obat ini, termasuk jika Anda sedang hamil. Dan ini khusus untuk perempuan ya guys ya. Oke guys, topik berikutnya tentang efek samping si Cantik ini ya guys ya. Jadi efek sampingnya seperti pada obat-obat pada umumnya, Cantik ini menimbulkan yang namanya berbagai efek samping seperti mual, muntah, sakit kepala, sulit tidur, sembelit, perut kembung, perubahan pada rasa makan, ruam kulit, kejang, dan masalah pada jantung dan pembuluh darah ya sobat ya. Dan ini juga mempengaruhi daripada perubahan suasana hati ataupun perilaku seperti depresi, halusinasi, dan kecemasan juga ya guys ya. Tapi tenang saja, ini hanyalah efek samping dari si Cantik ini ya guys ya. Oke guys, kita
kita sudah selesai dengan yang namanya cantik tadi guys ya. Kita akan lanjut ke obat yang kedua. Obat yang kedua adalah bupropion ya guys ya. Jadi bupropion gitu ya. Bupropion adalah obat antidepresan yang bisa membantu untuk mengurangi hasrat dan gejala saat nikotin tersebut dikurangi. Dan obat ini bekerja dengan mempengaruhi bahan kimia dalam otak yang berhubungan dengan kecanduan nikotin. Di apotek, obat untuk berhenti merokok ini dapat dijual dengan merek macam-macam ya sobat ya. Tapi ini merek Amrik dengan merek Indonesia itu akan berbeda-beda juga ya guys ya. Jadi harap pakailah produk-produk yang memang dijual di Indonesia saja ya guys ya. Bupropion adalah obat untuk berhenti merokok yang bisa menyebabkan interaksi dengan obat ataupun suplemen lain. Dan oleh karena itu, selalu beritahu dokter mengenai obat resep ataupun herbal ataupun vitamin ataupun suplemen yang bisa kamu minum ataupun yang mungkin kamu minum bersamaan dengan obat bupropion ini. Dan jangan membeli obat yang satu ini begitu saja di apotek ya sobat ya, dengan tujuan untuk berhenti merokok tanpa melakukan konsultasi ke dokter. Ini namanya blunder dan sekaligus itu namanya konyol ya guys ya. Bupropion dianjurkan dikonsumsi 1-2 minggu sebelum berhenti merokok. Dan dosis yang diberikan umumnya 150 mg sampai dengan 1-2 tablet sehari ya sobat ya. Dan obat biasanya dianjurkan untuk diminum selama 7-12 minggu. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa obat yang satu ini diminta untuk diteruskan untuk dikonsumsi beberapa waktu setelah Anda berhenti merokok ya guys ya. Dan tujuannya yaitu untuk mencegah Anda kembali merokok setelahnya. Dan sayangnya obat ini tidak boleh dikonsumsi jika Anda sedang ataupun pernah mengalami, yang pertama pernah atau mengalami kejang, yang kedua adalah tidak bisa lepas daripada minuman alkohol ataupun yang dengan dosis tinggi, sirosis hati tentunya. Yang keempat adalah cedera pada kepala yang cukup serius. Setelah itu adalah penyakit bipolar, anoreksia dan lain-lainnya juga, dan sedang minum obat penenang juga yang lainnya. Dan oleh sebab itu selalu konsultasikan kepada dokter kamu ya, kepada dokter konsultan kamu sebelum kamu meminum obat bupropion ini untuk berhenti merokok ya guys ya. Dan efek samping daripada bupropion ini adalah termasuk obat yang menimbulkan efek samping seperti bisa mulut kering, hidung tersumbat, sampai dengan merasa tertekan, cemas, gelisah, dan lain hal sebagainya. Dan ini bisa kamu lihat aja ya di animasi kita yang kita tampilkan di sini ya guys ya. Obat pilihan ketiga adalah nortropilin. Nah, ini ada nortropilin. Nah, obat ini termasuk dengan golongan antidepresan yang bisa membantu mengurangi gejala pengurangan tembakau tentunya guys ya. Dilansir dari halaman American Cancer Society, nortropilin terbukti meningkatkan peluang keberhasilan seseorang untuk berhenti merokok. Dan bukti ini didapatkan saat dibandingkan dengan mereka yang tidak mengkonsumsi obat ini ya guys ya. Dan obat ini biasanya dikonsumsi 10 hingga 28 hari sebelum seseorang berhenti merokok, dan hal ini bertujuan agar kadar obat dalam tubuh tetap stabil ya guys ya. Seperti halnya obat yang tadi ya guys ya. Ini juga memiliki efek samping obat ini guys ya, seperti detak jantung yang begitu dengan cepat gitu ya sobat ya. Naik detak jantungnya, penglihatan agak kabur, sulit buang air kecil, hingga tekanan darah menjadi rendah sehingga kerap kali pusing saat berdiri ya guys ya. Jadi ini bagian daripada efek samping sobat ya. Untuk mengatasi efek samping ini rasanya tidak perlu pula kita untuk meminum yang namanya obat untuk mengatasi efek samping ini guys ya. Dan selain itu obat ini juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengemudi, dan oleh karena itu ada baiknya Anda beristirahat untuk meminum obat ini sebelum obat ini digunakan untuk berhenti merokok ya guys ya, sebagai obat untuk berhenti merokok. Sebelum membeli obat ini untuk berhenti merokok,
merokok di apotik ataupun yang satu ini berdasarkan resep dokter, pastikan bahwa dokter kamu tahu riwayat obat yang sedang kamu konsumsi ya guys ya. Dan selain itu tanyakan juga dengan jelas mengenai dosis daripada obat ini. Dan selanjutnya digunakan juga pasalnya dosis obat ini harus diturunkan perlahan dan tidak bisa berhenti begitu saja secara tiba-tiba ya guys ya. Jadi dosisnya ini harus kita hentikan secara bertahap ya guys ya. Dan ini adalah pilihan obat yang terakhir itu di dalam list kita ya sobat ya. Ada Clonidine. Nah, Clonidine sebenarnya adalah obat digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Namun obat ini juga tersedia di apotik sebagai alternatif untuk kamu berhenti merokok ya guys ya. Jadi ada baiknya juga mengkonsumsi Clonidine ya sobat ya, atau meminta resepkan kepada dokter kamu Clonidine ya, ketika kamu ini seorang perokok aktif ya guys ya, dan juga menderita hipertensi ya guys ya. Jadi ini dua hal yang sekaligus berjalan nih sobat ya. Meskipun begitu, obat ini dibutuhkan yang namanya resep dokter. Biasanya obat ini diminum 2 kali sehari ataupun dipakai sebagai koyo ataupun penggantinya sekali seminggu. Clonidine juga bisa diminum sekitar 3 hari sebelum berhenti merokok. Namun obat ini juga bisa diminum pada saat Anda berhenti merokok ya guys ya. Kan tetapi sama dengan halnya obat yang sebelumnya, Nortriptyline, Clonidine juga bisa diberhentikan begitu saja tanpa diturunkan terlebih dahulu dosisnya. Tujuan daripada penurunan dosis ini adalah untuk mencegah peningkatan tekanan darah dengan cepat, linglung, tremor, dan perasaan gelisah lainnya ya sobat ya. Dan ini adalah efek samping daripada Clonidine seperti halnya obat-obatan sebelumnya sobat ya. Itu ada berupa sembelit, ada berupa pusing, kantuk, mulut kering, dan kelelahan ataupun rasa lelah yang mendera tubuh kita ya sobat ya. Dan untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan tadi, dokter akan mengawasi tekanan darah Anda untuk saat menggunakan obat ini untuk berhenti merokok tentunya sobat ya. Dan untuk berhenti merokok, obat ini harus menggunakan resep dokter sobat ya, untuk dibeli di apotik, dan tentu saja ini tidak cukup efektif dan ada baiknya untuk mengkombinasikan dengan berbagai cara agar obat ini dapat bekerja dengan sebaik-baiknya guys ya. Jadi kalau kita kilas balik lagi dari atas ya sobat ya, buat pilihan pertama itu ada si cantik ya sobat ya. Dan si cantik ini memang lumrah sekali untuk digunakan ya sobat ya. Yang kedua adalah bupropion, yang ketiga adalah Nortriptyline, yang keempat adalah Clonidine ya sobat ya. Jadi cukup sampai di sini aja video kita kali ini tentang informasi pilihan obat yang digunakan untuk bisa berhenti merokok ya sobat ya. Dan sekali lagi sobat ya, ini hanyalah pilihan obatnya saja. Kalau kamu benar-benar ingin untuk berhenti merokok ya sobat ya, kamu harus bertekad yang lebih kuat lagi agar bisa berhenti ya sobat ya. Oke guys, semoga video kali ini dapat membantu kamu semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.